Shalom saudaraku, kita akan kembali belajar MSK 3, Kokoh di dalam Kristus. Pelajaran ke-6, Akhir Zaman. Pengakuan iman gereja Bethel Indonesia berkata, Tuhan Yesus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian Yesus Kristus akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Saudaraku, akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus adalah kedua hal yang tidak bisa terpisahkan, ya. Dan pasti terjadi. Yesus berjanji bahwa Ia akan datang kembali, dan itu adalah pengharapan kita. Pengharapan yang penuh kebahagiaan bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, ada tanda-tanda yang akan terjadi. Tidak ada seorang pun manusia, termasuk umatnya, yang tahu kapan Kristus akan datang untuk kedua kali. Malaikat pun tidak. Hanya Bapa di sorga yang tahu, karena Bapa yang menetapkan kapan Kristus akan datang kembali yang kedua kali ke dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak usah meramal kapan Tuhan Yesus akan datang secara spesifik. Ya, ada orang kan meramalkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kita tidak bisa meramal seperti itu. Karena tidak ada yang tahu kapan secara spesifik kapan Yesus akan datang kembali kedua kali. Namun akan ada beberapa tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus berkata sebelum kedatangannya akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa, ada peperangan, ya, ada gempa bumi, ada bencana alam, ada banyak terjadi penyakit sampar seperti sekarang ya, pandemi COVID-19 itu seluruh dunia. Itulah tanda akhir zaman. Semua ini tanda ini akan bisa terjadi berulang kali sampai akhirnya Tuhan datang. Nah, Rasul Petrus menjelaskan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah, padahal Petrus berkata ketika ia mengatakan hari-hari terakhir itu tahun 30 Masehi. Jadi dalam Alkitab, saudaraku, yang disebut akhir zaman adalah ketika Kristus datang yang pertama kali, lalu hingga sekarang ini akhir zaman. Kalau kita belajar peta zaman di Alkitab, Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan bumi ini, ya, 6 hari penciptaan, lalu hari terakhir Tuhan menciptakan manusia, hari ke-6, hari ke-7 Tuhan istirahat. Satu hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun manusia. Nah, kalau kita baca Adam setelah dia jatuh dalam dosa, ia mati, kemudian dia beranak cucu, dari zaman Adam sampai Abraham itu ada masa 2000 tahun. Abraham sampai Kristus itu 2000 tahun. Dan Kristus sampai sekarang 2000 tahun, karena tarik Masehi dihitung sejak Kristus lahir. Nah, tahun 30 Masehi Rasul Petrus berkhotbah, pada hari-hari terakhir terjadi pencurahan Roh Kudus katanya. Jadi disebut akhir zaman itu adalah sejak kedatangan Yesus yang pertama kali hingga Yesus akan datang kembali kali kedua. Itulah akhir zaman. Berarti kita sedang hidup di masa-masa terakhir menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, bicara soal kedatangan Kristus yang kedua kali, itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu pengangkatan. Tahap kedua itu penampakan Kristus. Pengangkatan dalam bahasa aslinya parousia. Kalau orang bahasa Inggris berkata rapture, ya. Itu adalah saat di mana Tuhan Yesus datang kembali, dia di udara, menjemput umatnya, mengangkat orang yang percaya. Nah, inilah yang hendaknya menjadi kerinduan semua murid-murid Kristus, ya. Kemudian tahap kedua dari kedatangan Kristus kembali adalah penampakan Kristus, epipani. Yaitu Tuhan Yesus menjejakkan kaki di bumi ini bersama orang-orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Jadi ada 2 tahap kedatangan Kristus. Yang pertama pengangkatan, yang kedua penampakan Kristus.
Dan kita akan lihat penjelasan dari pengangkatan ini. Pengangkatan itu ada di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, lalu 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53 ya. Saat pengangkatan terjadi, penghulu malaikat akan berseru, sangkakala Allah berbunyi, lalu Yesus turun dari sorga. Kemudian orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Nah, ini disebut kebangkitan pertama. Orang-orang yang mati dalam Kristus, tubuhnya akan dibangkitkan. Dan orang percaya yang masih hidup ketika Yesus datang kembali akan diubahkan sekejap mata mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, ini yang harus kita sadari ya, bahwa manusia itu terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Roh dan jiwa itu manusia batinnya. Ketika seseorang meninggal, maka manusia batinnya itu terpisah dengan tubuh jasmaninya. Tubuh jasmaninya dikubur, membusuk, ditaburkan akan mengalami kebinasaan. Tapi kalau orang yang percaya pada Kristus, percaya nanti Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, tubuh orang percaya yang di dalam kuburan itu nanti akan disatukan kembali dengan rohnya. Kalau orang percaya kan kalau mati rohnya akan tinggal bersama Tuhan Yesus di Firdaus. Namun keselamatan itu bukan soal roh saja, bukan soal jiwa saja, tapi tubuh kita akan diselamatkan. Mengenakan tubuh yang tidak bisa binasa. Ketika Yesus datang kembali, maka terjadi pengangkatan dan kebangkitan tubuh. Jadi roh jiwa yang di Firdaus ini menyatu kembali dengan tubuhnya. Roh, jiwa, dan tubuh lengkap diselamatkan. Orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dulu dibangkitkan. Kalau kita masih hidup pada zaman Yesus datang kembali, kita akan diubahkan sekejap mata mengenakan tubuh kebangkitan seperti tubuh kemuliaan Yesus. Dan akhirnya semua bersama-sama menyongsong Tuhan di udara. Ini rapture, ini pengangkatan. Nah, tubuh kemuliaan yang diterima oleh orang percaya itu bersifat sempurna, tidak terikat pada hukum alam. Dapat langsung masuk alam roh yang tidak kelihatan, tidak terikat kepada apa yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani. Kita bisa melihat tubuh kemuliaan Yesus. Ketika murid-murid ya sedang ketakutan, mereka mengurung diri di sebuah ruangan, Yesus kemudian masuk tembus tembok itu. Padahal sebelumnya Yesus sudah menjumpai murid-murid di tepi pantai, makan bersama, makan ikan. Luar biasa ya. Jadi ketika tubuh kebangkitan Yesus sudah makan ikan, tapi tubuhnya itu bisa tembus tembok. Ikannya nggak ketinggalan di tembok. Itu tubuh kemuliaannya, tidak terikat pada hukum alam. Tubuh yang tidak bisa binasa lagi. Tidak akan mengalami sakit lagi. Tubuh kemuliaan. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Kristus. Karena Kristus yang sulung, kita adalah saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Mereka yang mendapat tubuh kemuliaan tidak dapat lagi dikuasai dosa. Dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya. Nah, kapan pengangkatan terjadi? Ada berbagai pandangan. Ada yang mengatakan pengangkatan terjadi sebelum masa antikristus berkuasa di bumi ini. Ada yang mengatakan di tengah-tengah masa antikristus. Ada juga yang mengatakan sesudah masa antikristus. Nah, Gereja Betel Indonesia tidak menekankan pandangan manapun. Yang penting kita harus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapanpun itu terjadi. Bisa terjadi sebelum masa antikristus, atau di tengah masa antikristus, atau sudah masa antikristus. Yang penting adalah siap sedia. Setelah pengangkatan, orang percaya akan ada yang namanya tahta pengadilan Kristus. Dalam bahasa Yunani-nya, tahta pengadilan ini bema. Ya. Orang percaya yang mengalami pengangkatan akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bukan dijatuhi hukuman, tetapi untuk menentukan pahala yang diberikan Kristus sesuai perbuatan mereka. Semua pekerjaan kita di bumi ini akan diuji. Rasul Paulus mengatakan, aku telah meletakkan dasar, yaitu Kristus. Baiklah, setiap orang memperhatikan bagaimana ia membangun hidupnya. Apakah dasarnya itu emas, perak, permata, atau kayu, rumput kering, jerami. Semua pekerjaan orang akan diuji oleh api. Nah, bayangkan kalau pekerjaan kita bahannya itu kayu, rumput kering, dan jerami akan terbakar habis oleh api itu. Motivasi pelayanan kita kepada Tuhan akan dinilai oleh Tuhan. Jika motivasi kita tidak baik, misalnya karena
Kita melayani karena ingin dapat uang, dapat pujian dari manusia, lalu kita juga ada iri hati dengan sesama orang percaya, maka kita akan kehilangan upah. Tetap menerima keselamatan, tetapi seperti diselamatkan dari dalam api, habis terbakar. Kita nggak dapat upah, kita akan kehilangan upah. Karena itu jangan sampai terjadi, ya. Jika kita murni dan tulus, setia mengiring Tuhan, maka kita akan menerima mahkota dari Tuhan Yesus dan akan diberikan hak memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Ada 5 mahkota yang akan diterima oleh orang percaya. Yang pertama, mahkota kehidupan. Kedua, mahkota kebenaran. Ketiga, mahkota abadi. Keempat, mahkota kemegahan. Yang kelima, mahkota kemuliaan. Biarlah kita semua siapkan diri jadi hamba-hamba Tuhan yang baik dan setia, berkenan kepada Tuhan Yesus, maka kita semua akan terima mahkota dari Tuhan. Setelah pengadilan tahta Kristus akan terjadi pesta kawin anak domba di Wahyu 19 ayat 6-9. Setelah mendapat pahala, semua orang yang percaya akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, di mana seluruh umat Tuhan bersukacita akan memuji dan memuliakan Sang Raja yang Maha Kuasa. Yesus menyambut jemaat yang menang atas jerih lelah perjuangannya. Jemaat yang menang atas aniaya. Jemaat yang mengalami sukacita dari Tuhan. Sukacita yang meluap-meluap inilah disebut sebagai hari pesta kawin anak domba dengan pengantinnya, yaitu gereja Tuhan. Di mana Yesus dan umatnya tidak terpisahkan lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Setelah perjamuan anak domba akan terjadi, itu terjadi di surga, ya. Di bumi ini akan terjadi masa antikristus dan nabi palsu. Akan muncul penguasa yang sangat kejam, yaitu antikristus. Dia akan memerintah selama 7 tahun, yang dibagi 3,5 tahun pertama disebut masa aniaya, ada 3,5 tahun kedua disebut masa aniaya besar, Great Tribulation. Antikristus akan memerintah di bumi ini dibantu oleh nabi palsu yang dapat melakukan banyak mujizat. Inilah masa di mana mempersiapkan hati bagi bangsa Israel bagi kedatangan Mesias yang mereka nanti-nantikan. Masa memberi kesempatan terakhir bagi semua bangsa untuk bertobat, di mana nanti Tuhan juga akan menghukum setimpal kepada mereka yang tinggal di bumi ini. Lalu akan terjadi perang Harmagedon. Pada masa akhir pemerintahan Antikristus terjadi perang Harmagedon yang melibatkan Israel, pengikut Antikristus, serta raja-raja dari timur, dari Asia. Nanti bisa dibaca di Wahyu pasal 16, ya. Kemudian Yesus akan datang bersama umat kudusnya, dan ia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Bukit itu kan terbelah, dan Kristus akan menjejakkan kaki di situ. Yesus akan menangkap antikristus dan nabi palsu untuk dihukum di lautan api neraka. Dan orang-orang yang memerangi Yerusalem akan ditangkap, dibunuh, dan pengadilan bangsa-bangsa ditiadakan. Kalau ada bangsa-bangsa yang tidak menyembah antikristus dan tetap mau mendukung umat Allah, mereka akan ikut dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi masih mengenakan tubuh darah dan daging ini, ya. Mereka itu. Lalu akan terjadi kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun itu dalam bahasa Yunani milenium. Kristus memerintah sebagai raja di atas muka bumi ini selama 1000 tahun. Yerusalem menjadi ibu kota dunia, dan Kristus memerintah bersama orang-orang kudusnya, yaitu mereka yang menerima mahkota dari Tuhan Yesus, yang mengenakan tubuh kemuliaan. Inilah masa keemasan terbaik di atas muka bumi ini. Kristus akan memerintah dengan adil dan benar di bumi ini. Yang diperintah dalam manusia yang masih mengenakan tubuh biasa, yang masih menjalani kehidupan di atas muka bumi selayaknya tubuh dan darah dan daging. Selama masa kerajaan 1000 tahun, iblis akan dirantai dalam jurang maut. Kemudian akan terjadi di masa akhir kerajaan 1000 tahun, pemberontakan Gog dan Magog, ya, terjadi perang. Di Wahyu 20 dicatat di sini. Allah memberikan ujian terakhir kepada manusia yang masih mengenakan tubuh biasa. Iblis dilepaskan dari jurang maut dan menggoda manusia lagi untuk memberontak melawan Allah. Ini menunjukkan bahwa sekalipun Kristus sudah memerintah 1000 tahun, tapi hati manusia belum terubahkan. Tunduk secara lahiriah tapi secara durhaka, secara batin durhaka. Ya. Ada pemberontakan berujung perang Gog Magog ini, diakhiri kemenangan di pihak Allah,
Iblis dilempar ke lautan api, Gehenna, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang selama-lamanya. Kemudian akan terjadi pengadilan tahta putih. Ada tahta putih berdiri dan juga dibuka kitab kehidupan dan kitab-kitab lain. Nah, berbeda dengan pengadilan tahta Kristus, pengadilan tahta putih adalah pengadilan Allah terhadap semua orang yang tidak percaya. Mereka akan dibangkitkan untuk menerima hukuman kekal atas dosa-dosa mereka. Ini disebut kebangkitan kedua. Langit dan bumi yang kita kenal saat ini lenyap. Dan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia menyatakan pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Dan akhirnya ada langit dan bumi baru, ya. Nanti bisa dibaca di Wahyu pasal 21 sampai pasal 22. Langit dan bumi baru diciptakan Tuhan dan semua yang di dalamnya tidak ada yang najis, semuanya suci. Yerusalem baru turun dari sorga ke bumi baru. Tuhan berdiam bersama manusia yang telah ditebusnya. Dan semua orang percaya akan beribadah dan melayani Allah selama-lamanya di langit dan bumi baru, Yerusalem baru. Puji Tuhan. Nah, setelah kita mengetahui apa yang akan terjadi di akhir zaman, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Yang pertama adalah hidup berjaga-jaga. Artinya, hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, hidup siap sedia. Artinya rindu dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Saya percaya bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Mengapa? Karena ini adalah zaman akhir. Rasul Petrus mengatakan pada hari-hari terakhir Roh Kudus dicurahkan. Ketika Petrus mengatakan itu tahun 30 Masehi. Sekarang sudah tahun 2022. Akan genap 2000 tahun gereja lahir tahun 2030. Siap-siap saudaraku. Ya. Sekarang tahun 2022. Saya percaya 8-10 tahun lagi itu adalah penggenapan. Di mana satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Kita akan memasuki hari terakhir. Kerajaan 1000 tahun. Dari Adam sampai Kristus 2000 tahun, dari Abraham sampai Kristus 2000 tahun, dari Kristus sampai kita 2000 tahun, 6000 tahun. 6 hari penciptaan, kita sudah masuk ke 6000 tahun. Hari terakhir, hari ketujuh adalah hari istirahat. Kita akan memasuki sebentar lagi kerajaan 1000 tahun. Siap-siap saudaraku. Kita tidak tahu kapan persisnya, namun saya percaya tidak lama lagi. Siapkan diri kita 10 tahun mendatang. Tahun 30 sampai tahun 33, 2033 ya. Siap-siap saudara. Mari kita hidup setia, melakukan perintah Tuhan. Artinya laksanakan apapun Tuhan ajarkan, perintahkan kepada kita, termasuk kita memberitakan Injil. Karena Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh suku bangsa, baru tiba kesudahannya. Jadi yang paling penting buat kita adalah kita harus mawas diri. Tuhan akan segera datang. Mari kita berjaga-jaga. Siap sedia, hidup setia mengiring Tuhan. Amin. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin. Nah nanti di kelompok silahkan sharingkan apa keuntungan dari mempelajari akhir zaman, sebagaimana yang diungkapkan dalam Alkitab. Yang kedua, menurutmu mayoritas orang Kristen lebih mengharapkan kehidupan yang baik di bumi ini atau mengharapkan kehidupan yang sempurna kelak bersama Kristus? Yang mana? Jangan lupa ditutup dengan ayat hafalan. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.